La yab'atsullahu man yamutu. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Pak Dul si Jenderal Kancil. Kali ini Pak Dul akan membahas sebuah materi, yaitu materi tentang Aqsamul Quran atau sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Bagaimana pembahasannya? Sebelum Pak Dul lanjut, alangkah baiknya jika kalian like, komen, share, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar Pak Dul semakin semangat untuk update video-video terbaru. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan kita hari ini, yaitu Aqsamul Quran. Apa itu Aqsamul Quran? Aqsam ini adalah bentuk jamak dari kata qasam yang berarti sumpah. Nah, jadi Aqsamul Quran ini berarti sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Nah, sumpah ini atau sumpah dalam ucapan merupakan salah satu bentuk penegasan yang disela dengan bukti nan membungkam dan memancing lawan untuk mengakui apa yang ia ingkari. Nah, dan sumpah ini sendiri atau qasam itu juga didefinisikan sebagai mengikat jiwa dengan mencegah dari sesuatu atau melakukan sesuatu dengan menyebut suatu makna yang diagungkan oleh orang yang bersumpah, baik secara hakiki ataupun menurut keyakinan. Ini definisi tentang Aqsamul Quran atau qasam atau sumpah. Nah, bagaimana qasam dalam Al-Quran ini atau aqsam dalam Al-Quran ini? Nah, dalam Aqsamul Quran ini ada bagian-bagian. Nah, bagian-bagian lafal qasam atau lafal sumpah ini ada 3. Bagian pertama yaitu fiilnya atau kata kerja sumpah. Nah, fiil ini juga diikuti dengan perantara huruf ba. Nah, jadi fiilnya diikuti oleh perantara huruf ba. Kemudian yang kedua yaitu muqsam bihi atau yang dijadikan sumpah atau penguat sumpah. Kemudian yang ketiga yaitu muqsam alaih atau muqsam alaihi yang merupakan yang disumpahi atau berita yang diperkuat dengan sumpah itu. Jadi yang ditegaskan dengan sumpah itu, berita apa yang ditegaskan dengan sumpah tersebut. Nah, contohnya seperti ayat berikut ini. Nah, di sini ada Quran surat An-Nahl ayat 38 yang berbunyi wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamutu bala wa dan alaihi haqqan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Nah, artinya dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Quran surat Nahl ayat 38. Nah, pada surat ini ada lafal aqsamu. Nah, lafal asli sumpah itu adalah aqsama. Di dalam ayat ini ada aqsamu atau bentuk jamaknya aqsamu karena di situ ada mereka. Jadi aqsama ini adalah kata kerja atau fiil dari sumpah tersebut. Nah, kemudian muqsam bihinya itu adalah lafzu Allah. Nah, sebelum lafzu Allah itu ada huruf ba. Nah, jadi ini tadi ya seperti yang pada bagian pertama ini adalah fiil. Setelah fiil itu ada perantara huruf ba untuk menyebut muqsam bihi atau yang digunakan untuk bersumpah. Nah, jadi waqsamu billahi. Sementara lafaz la yab'atsullahu man yamutu, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati, ini adalah muqsam alaihi atau jawab qasam atau berita yang diperkuat dengan sumpah tersebut. Ini adalah contoh tadi dari bagian-bagian sumpah. Nah, kita sering temukan dalam Al-Quran ketika lafal qasam atau sumpah itu sering disebut, maka disingkat dengan membuang fi'il qasamnya. Jadi
lafal qasam ini, aksamanya ini, aksamu atau aksama ini tidak disebut. Cukup menyebut huruf ba. Nah, selanjutnya huruf ba juga diganti menjadi huruf wawu pada isim-isim dzohir. Contohnya seperti pada ayat berikut ini. Wal-laili idza yaghsha. Ini Quran surat Al-Lail ayat pertama. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Nah, di sini ada wa, wal-lail. Wa ini adalah salah satu untuk menggantikan fiil qasam. Jadi demi malam. Nah, jadi wal-laili. Ada wal asri dan sebagainya. Ini sering kita temukan dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam qasam juga menggunakan huruf ta pada lafal jalalah seperti pada Quran surat Al-Anbiya ayat 57. Seperti ayat berikut ini. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirina. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Di sini menggunakan wataullahi. Wataullahi ini dan demi Allah. Ini juga lafal qasam menggunakan huruf ta sebelum lafal jalalah atau lafzul jalalah, kata Allah di sini. Nah, apa faedah sumpah dalam Al-Qur'an ini? Nah, faedah dari sumpah-sumpah dalam Al-Qur'an ini yang pertama yaitu menghilangkan keraguan. Yang kedua meruntuhkan syubhat. Kemudian yang ketiga menegakkan hujjah. Yang keempat memperkuat informasi. Dan yang kelima menegaskan hukum dalam bentuk paling sempurna. Ini adalah faedah-faedah sumpah dalam Al-Qur'an. Nah, terdapat dua jenis qasam dalam Al-Qur'an. Jadi aqsamul Qur'an ini atau sumpah-sumpah ini juga memiliki jenis. Yang pertama yaitu qasam dzohir dan yang kedua adalah qasam yang tersembunyi, sumpah yang jelas dan sumpah yang tersembunyi. Nah, apa itu qasam dzohir? Qasam dzohir adalah sumpah yang secara jelas menyebutkan fiil qasam dan menyebutkan muqsam bihi. Jadi jelas ini disebutkan kata kerja qasamnya dan juga menyebutkan muqsam bihnya. Contohnya seperti ayat berikut ini, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, Quran surat Al-Qiyamah ayat pertama. Nah, ini jelas di situ ada fiilnya, fiil qasamnya, uqsimu dan bi yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah ini adalah muqsam bihinya atau yang digunakan untuk bersumpah. Kemudian qasam yang tersembunyi yang kedua yaitu qasam yang tersembunyi. Qasam yang tersembunyi adalah kalimat sumpah yang tidak secara jelas menyebut fiil qasam ataupun muqsam bihi. Jadi tidak menyebutkan fiil qasam atau kata kerja qasamnya dan juga tidak secara jelas menyebutkan muqsam bihinya, tapi hanya ditunjukkan oleh lam takkid atau lam penekanan yang masuk ke dalam jawab qasam. Contohnya seperti pada ayat berikut Quran surat Ali Imran ayat 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Sini tidak, pada ayat ini tidak menyebutkan secara jelas fiil qasamnya. Jadi tidak ada fiil qasam dan juga muqsam bihi, tapi di situ hanya menyebutkan muqsam alaihinya atau jawab qasamnya. Nah, jadi la tublawunna ini adalah huruf lam di situ adalah pengganti dari kata kerja qasam atau muqsam bihinya. Jadi ada huruf la tublawun. Nah, ini adalah lam takkid. Nah, jadi ayat ini memiliki maksud demi Allah kamu pasti akan diuji. Baiklah, itu tadi pembahasan sedikit tentang aqsamul Quran atau sumpah-sumpah dalam Al-Qur'an. Kurang lebihnya Pak Dul mohon maaf. Selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.